Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Kita melanjuti daripada seri berdoa saudari. Nah saudari, hari ini kita akan bahas bagaimana berdoa. Tetapi sebelumnya kita akan review dari sebelumnya supaya kita ingat berdoa sungguh-sungguh, berdoa yang persisten dalam arti yang mau benar-benar saudara harus dilihat sebagai aktivitas roh. Kalau aktivitas roh artinya itu akan mengendalikan daging dan membuat roh Anda peka. Jadi doa bukan hanya sekedar menaikkan permohonan, ya. Kemudian juga akan mengaktifkan iman kita lewat tentu kebenaran firman, maka kita harus berdoa juga dengan firman. Lalu juga akan memurnikan hati kita sehingga mau mengikuti rencana Tuhan. Dan juga mengkaitkan dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa bekerja dari dalam kita. Anda melihat doa sesungguhnya kalau dilihat dari sini mengubahkan kita, bukan mengubahkan Tuhan tapi mengubahkan kita, saudari. Hasilnya tentu Anda sudah tahu bahwa kita akan memerintah karena kita didudukan bersama Dia, tapi untuk itu kita tahu firman dan kehendaknya bukan seenak-enaknya aja, lalu membungkam tipu daya iblis. Kita tahu dalam doa akan membuat kita lebih peka di dalam dengan Roh Kudus sehingga Dia akan menyingkapkan kebohongan-kebohongan iblis. Kemudian juga Anda akan disingkapkan pengertian firman yang berlaku, ya, karena nggak semua firman itu berlaku untuk situasi Anda. Firman Tuhan ya dan amin, tetapi saya mau katakan tidak semua firman, janji firman itu berlaku untuk situasi Anda. Contohnya begini saudara-saudari, ya, ketika murid-murid menantikan janji Tuhan yang dijanjikan yaitu Roh Kudus, mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Lalu tiba-tiba, saya nggak baca semua, Petrus berdiri dan dia bilang, "Hei, saudara, harus digenapi nas kitab suci." Jadi di firman Tuhan ada tertulis tentang masalah Yudas ini. Yudas ini adalah dia yang mengkhianati Yesus. Lalu Petrus singkatnya berkata, ada tertulis dalam kitab Mazmur. Nah, tiba-tiba ketika mereka berdoa sehati sungguh-sungguh, Petrus mengerti bahwa ada firman dalam kitab Mazmur yang menyuruh mereka untuk mencari pengganti daripada Yudas, singkatnya kayak begitu, saudara. Dari mana Petrus tahu? Padahal selama ini dia juga nggak terlalu sebut-sebut firman. Dari Roh Kudus ketika sungguh-sungguh berdoa. Ketika Anda sungguh-sungguh berdoa, ada saatnya tiba-tiba Anda akan mengerti suatu firman ataupun firman itu tiba-tiba pop up muncul, saudara. Ya. Lalu kemudian juga yang lainnya juga adalah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu akan mengubahkan pola pikir kita, saudari. Karena seringkali tanpa kita sadari kita memakai pola pikir dunia, ya, yang berdasarkan kepemilikan yang membuat Anda egois, selfish. Mikirin waktu, kok berapa lama lagi Tuhan, sehingga membuat Anda cepat lagi akhirnya putus asa, saudari, ya. Itu dia. Atau mungkin juga berfokus pada prestasi dan itu membuat Anda juga jadi sombong ataupun rendah diri. Tapi ketika kita berdoa, kita mulai akan ditenangkan, dituntun, dipimpin. Saya nggak katakan itu seketika, tetapi Anda terus berdoa, maka pola pikir kerajaan Allah akan semakin nyata. Hidup ini tentang anugerah dalam Kristus. Ini bukan tentang berapa lama waktu, tapi proses kesiapan bencana kita ini. Dan juga bukan tentang prestasi, tapi setiap orang saling melengkapi. Amin. Sehingga Anda akhirnya tahu, menyadari bahwa doa adalah suatu privilege, saudari. Doa adalah privilege, hak istimewa orang percaya, bukannya kewajiban. Karena lewat doa itulah dialirkan kuasa Tuhan yang mengubahkan diri kita dan sekeliling kita. Amin, ya. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh, saudari. Ya, hari ini kita akan bahas satu aja, tetapi saya minta Anda fokus, konsentrasi, dan praktekkan, lakukan, saudari. Karena tujuan kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi adalah supaya kita lakukan. Oke, ya. Nah, pertama, bahwa doa itu harus tekun. Tekun itu artinya memberi diri. Memberi untuk diri untuk apa? Nanti kita akan lihat, saudari, ya. Tapi kita akan lihat dulu dua perumpamaan yang Tuhan berikan tentang doa harus tekun, saudari, ya. Di dalam Lukas 11 pertama, ayat 9. Ini ayat yang terkenal. Minta, kamu akan diberikan kepadamu.
maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, saudara-saudari. Ayat ini sangat disukai oleh kita dan kita pakai. Tetapi kita akan mengerti lebih penuh ketika kita mengerti konteksnya di dalam ayat Lukas sebelumnya, yaitu ayat 5 dan 8 sebelum ayat 9. Ini Tuhan pakai, saya nggak baca semuanya, saudara, supaya mempersingkat, silakan Anda baca sendiri. Ini Tuhan pakai, sebelumnya ada perumpamaan yang Tuhan berikan, ada seorang, saya anggap aja seorang pemuda ya, saudara, ya, ada seorang muda yang kedatangan sahabatnya, lalu dia malu karena dia nggak punya apa-apa di rumahnya, dan saat itu di tengah malam, ya, maka dia datang ke rumah sahabatnya yang dia tahu itu baik. Dia mau ngapain? Minjem 3 roti. Dan dia nggak tahu malu, saudara-saudara, dia ketok-ketok. Sahabatnya bilang, anak-anakku sudah tidur, aku nggak bisa bangun. Tetapi tuh pemuda ini nggak tahu malu, dia ketok terus. Akhirnya sahabatnya itu bukakan juga, saudari. Nah, ya, kita nggak akan kupas dulu, tetapi saya mau tanya dulu. Apakah pemuda yang minta roti ini kepada sahabatnya ini, dia orang yang bermartabat, orang yang layak enggak sih didengar, dikasih? Padahal permintaannya bukan kebutuhan pokok, hanya gengsi karena ada temannya datang dan dia nggak punya apa-apa. Bukan tentang hidup dan mati yang harus bikin dia ganggu orang, saudari. Coba Anda kalau bayangkan kayak begitu, ada orang datang malam-malam ya ke tempat saudara, ya mintanya bukan kebutuhan yang hidup dan mati, hanya yang sangat mengganggu kita. Hanya minta, ada misalnya apa ya, saya nggak tahu, ada roti, ada Indomie nggak, gitu kan ya. Jadi saya mengatakan dia tidak layak, saudara-saudari, orang pemuda ini. Nah, dan kemudian apakah sahabatnya itu orang yang baik? Iya, dia sahabat yang baik. Akhirnya dia berikan juga, dia nggak marah, dia berikan juga. Ya, itu di dalam Lukas 11. Sekarang kita lihat lagi perumpamaan yang kedua yang Tuhan berikan dalam Lukas 18. Ini perumpamaan yang terkenal, ya, karena katanya Tuhan kasih perumpamaan ini supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada hakim yang tidak takut Allah, tidak menghormati siapapun juga, tapi ada seorang janda, ya, yang dia butuh haknya dibela. Dia datang ke hakim itu, tapi hakim itu tolak. Tapi dia datang terus karena dia tahu, dia yakin bahwa hak dia itu layak untuk dibela. Tapi hakim itu, ya hakim yang lalim, tapi akhirnya karena dia datang terus, dia diberikan juga. Sekarang kita bukan, banyak orang sering salah kaprah. Kita harus gedor Tuhan, minta sama Tuhan terus. Saudara, Tuhan bukannya seperti hakim ini. Tuhan nggak perlu digedor-gedor, dia Bapa yang baik. Jadi kalau kita pikir begitu, kita salah mengerti. Tapi yuk kita lihat dulu. Pertanyaan saya ulangin lagi kayak tadi. Apakah hakim itu orang yang benar, hakim yang benar? Jawabannya jelas tidak. Nah, apakah hak janda itu layak dibela? Saya yakin iya. Kenapa? Saya melihat bahwa janda ini juga adalah, biasa kalau orang disebut janda, mereka adalah nggak berdaya, mereka juga ya di golongan minoritas, saudari. Ya, teraniaya. Kalau sampai dia minta haknya dibela, berarti haknya itu kokoh, solid. Kalau nggak, dia nggak akan berani, dia nggak punya apa-apa, gitu, saudari ya. Jadi iya, haknya layak, saudari. Nah, dari dua perumpamaan itu tadi kita ngelihat pemuda itu ya nggak layak ketika dia minta 3 roti aja buat tamu tengah malam, tapi sahabatnya orang yang baik. Apa yang mau disampaikan di sini adalah, saudara, Anda ngelihat janda ini hanya memiliki kelayakan haknya layak dibela, tapi nggak memiliki hakim yang benar, namun dia terus datang minta. Orang yang meminta ini, pemuda ini, nggak layak, nggak bermartabat, tapi dia punya sahabat yang baik, maka terus datang minta. Ya, terus datang minta, dia terus ketuk. Nah, saudara-saudari, kalau orang yang nggak memiliki hakim, sahabat yang baik, tapi punya hak, dia berani minta terus, ataupun orang yang nggak layak tetapi punya sahabat yang baik, dia minta terus, apalagi kita
kita ini adalah orang-orang yang memiliki Bapa yang sangat baik. Dia bukan hanya sahabat yang baik, tapi dia Bapa yang sangat baik. Dan kita telah dilayakkan oleh darah Yesus, saudara-saudari. Jadi Anda ngelihat, kalau orang yang gak sempurna aja hanya memiliki hak yang layak ataupun punya teman yang layak, mereka terus datang. Dia akan tekun. Apalagi kita. Jadi saudara nangkep nggak? Coba Anda renungkan, tangkap ini baik-baik. Kelayakan kita bukan karena motivasinya adalah supaya saya dapat. Karena Tuhan Yesus telah membayar untuk setiap kebutuhan Anda. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan bukan hanya menebus dosa Anda, tetapi juga Tuhan telah membayar setiap janji-janjinya. Sebab di dalam Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Janji Allah, amin. Pasti. Amin ya. Jadi kalau Anda tekun, jangan seperti orang dunia, jangan pakai pola dunia, pola iblis, fokusnya kepada permintaannya. Tapi Anda tekun karena Anda memiliki Bapa yang sangat baik dan Anda telah dilayakkan oleh Yesus. Jadi ketekunan di dalam doa adalah hasil mempercayai kebaikan Bapa dan kelayakan yang diberikan dalam Yesus, bukan karena kebaikan dan kelayakan kita sendiri. Anda nangkep ini, renungkan ini baik-baik, saudara. Cerna, Anda kunyah, kalau masih belum nangkep, kunyah. Anda mulai ulangin lagi, renungkan lagi. Ya. Jadi inilah ketekunan yang kita milikin, bukan ketekunan untuk gara-gara supaya saya permohonan saya supaya diberikan sama Tuhan. Saya harus terus doa, datang sama Tuhan. Saudara, enggak. Anda datang ke Tuhan. Anda bawa permohonan Anda karena Anda tahu bahwa Bapa itu baik, Bapa kita itu sangat baik, yang memberi melampau daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bahwa kita sudah dilayakkan di dalam Yesus. Saudari. Nah, mungkin ada orang-orang tanya, kalau saya Bapak itu baik, Bapak di surga baik, kalau saya sudah dilayakkan, kok kenapa saya harus tekun? Kenapa ketika saya doa tapi belum diberikan? Nah, ini yang harus Anda pahami. Anda sedang memakai pola pikir dunia. Karena iblis dan dunia akan menyerang Anda. Oh, Allah tidak terlalu baik, makanya kamu harus terus minta. Ataupun ketika Anda minta belum dapat Tuhan, malah mungkin Anda nggak akan bilang Tuhan itu nggak terlalu baik ya. Anda mulai kecewa, Anda mulai iri sama saudara, sama teman, sama siapapun juga. Tuhan kok dia nggak beres hidupnya, kok cepat sekali doanya dijawab. Ya, Anda mulai melihat hal tersebut karena fokus kita apa yang dunia kasih tahu. Fokusnya adalah pada permintaannya, permohonannya. Permohonan doanya itu fokusnya. Salah? Enggak. Tapi kalau Anda ada fokus itu aja, maka Anda akan dikuasai itu sehingga Anda nggak melihat hal yang lain yang Tuhan sedang kerjakan. Lalu Anda juga bisa diserang kalau hanya fokus pada pemberian atau permohonan doa Anda aja. Kalau doa udah gitu lama nggak dijawab-jawab, Anda bilang, Tuhan, mungkin saya nggak layak. Lalu iblis kasih unjuk Anda dosa. Ini, Anda belum ini. Lalu Anda mulai lakukan. Kok belum dijawab juga, sudah ada lakukan. Oh, dikasih tahu lagi sama iblis. Iblis akan korek terus sampah-sampah Anda. Akhirnya Anda lelah dan merasa nggak layak terus, saudari. Ingat, iblis akan membuat Anda berfokus pada permohonan Anda, pemberian Tuhan, apa yang Tuhan harus berikan dalam doa. Tetapi Allah, tadi ingat pola pikir, pola kerajaan Allah fokus pada bejananya, saudari. Allah akan fokus pada bejananya, bukan kepada sekedar pemberiannya. Ya. Nah, kita ngelihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4a dulu, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya. Dia telah menganugerahkan kepada kita kuasanya, Dia menganugerahkan kepada kita janjinya. Saudara-saudari,
Tuhan fokus pada bejananya. Kalau kita disuruh tekun, bukan supaya untuk mendapatkan jawaban atas doa kita, tetapi supaya Anda dan saya bukan sekedar fokus pada jawaban doa, permohonannya, tetapi sama seperti Tuhan, agar kita yakin akan ada selalu anugerah, yaitu kuasa dan janji-janjinya bagi setiap keadaan. Bahkan ketika Anda menantikan jawaban doa Anda itu terrealisasi, karena seringkali doa-doa itu baru terrealisasi karena dirangkai dengan jawaban orang lain, karena waktunya, karena juga Andanya belum siap sehingga ditunggu waktu yang siap, saudara-saudari. Ya, amin. Tapi di dalam penantian itu akan tetap ada anugerah, sehingga doa yang tekun itu akan menyadarkan Anda dan saya, Tuhan, saya percaya Engkau sudah berikan. Tapi kalau sekarang belum terlihat, misalkan begini, Anda butuh finansial, keuangan, Anda minta Tuhan, cukupkan, Engkau janji mencukupkan saya, Tuhan, jangan permalukan saya. Tapi kok belum ada jawaban. Nah, disitulah Anda bukan mulai kecewa, lalu Anda mulai melihat, Tuhan, aku percaya bahwa dalam keadaan ini pun Engkau tidak akan permalukan, akan ada anugerah untuk aku bisa menghadapi keadaan ini. Ya, amin ya saudara-saudari, sehingga aku gak mempermalukan Engkau. Nah ini saudara-saudari, fokus pada anugerah, fokus pada bejana. Saudara-saudari, Allah kita itu Allah yang adalah Bapa yang baik, dan firman Tuhan katakan, bagi Dia yang sanggup melakukan jauh melampaui daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia memberikan Anda bukan sesuai dengan apa yang Anda minta, tetapi melampaui apa yang Anda doakan dan pikirkan. Abraham suatu ketika dia berdoa, dia doa fokusnya kepada anak, permintaannya adalah agar dia punya keturunan. Allah pasti berikan gak? Pasti Dia yang janji kok. Tapi kenapa begitu lama? 25 tahun loh Abraham berdoa. Karena Allah sedang membentuk Abraham bejananya ini. Karena Tuhan bukan hanya memberikan dia jadi bapa dari bangsa-bangsa, artinya mempunyai anak yang banyak, keturunan dari dialah yang akan yang menentukan bumi. Tetapi Allah juga menjadikan dia bapa orang beriman. Abraham gak sadar saat itu. Tapi Allah menyiapkan bejananya ini untuk siap menerima berkat-berkat Dia ini, saudara-saudari ya. Anda tahu bahwa pola kerajaan Allah ada yang kita sudah bahas, ada 3, anugerah. Jadi Tuhan kadang di dalam doa itu pun Anda harus tekun, bukan karena jawaban itu pasti Tuhan sudah berjanji, tetapi Anda memberi diri. Inilah tekun, memberi diri supaya Anda melihat selalu ada anugerah. Karena kalau setiap saat Anda doa lalu diberikan, saudara, permintaan kita hanya adalah untuk masalah saat itu, tapi Tuhan memberikan sesuatu juga untuk masa yang ke depan, saudari. Dan kadang-kadang masa yang ke depan itu adalah yang dibutuhkan adalah mentalitas Anda dan saya. Amin. Jadi supaya mentalitas kita jadi kokoh, kita harus percaya anugerah. Benar bukan? Kalau Anda misalkan punya seorang anak yang kecil, lalu setiap anak itu minta Anda berikan, maka anak itu akan menjadi anak yang manja dan akhirnya juga kurang tangguh. Nah, Anda tahu soal itu. Oke ya. Terus kemudian, jadi Anda tahu ini, lalu kemudian dalam 2 Petrus, kelanjutannya 2 Petrus 1 ayat 4a dan 7, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudari, kita harus memberi diri dengan tekun dalam doa, bukan hanya fokus pada permintaannya, permohonannya, tetapi memberikan diri kita supaya kita tahu bahwa saya ini itu memiliki kodrat ilahi sama dengan Allah. Sehingga saudara, ketika Anda berdoa, kadang-kadang waktunya Tuhan kasih waktu untuk Anda mulai memikirkan, ini sesuai dengan kodrat saya nggak permintaan ini? Kalau enggak, tuh Roh Kudus akan bimbing Anda, tuntun Anda menyingkapkan, oh ini adalah permintaannya benar, tetapi motivasinya salah. Kadang motivasinya adalah untuk membuktikan kesombongan, dan itu bukan kodrat ilahi. Jadi Roh Kudus beresin dulu hati Anda.
Ketika hatinya udah benar sesuai dengan kodrat ilahi, terjadilah apa yang kita minta. Anda nangkap ya? Jadi Anda ngelihat kodrat ilahinya membuat ya kita berdoa dengan iman ya. Dengan iman gak berhenti di situ aja, kita bertumbuh, ada kebajikan. Kita punya masalah tapi kita juga ya tetap melakukan kebaikan karena kodrat ilahi kita. Kodrat ilahi kita juga mencari pengetahuan tentang Tuhan, bukan yang tentang dunia, Tuhan. Lalu kali itulah kita mulai penguasaan diri. Kadang-kadang ketika kita bergumul tuh nggak gampang menguasai diri, saudari. Ya. Lalu kemudian ketekunan, hasilnya ada ketekunan, kesalehan ini godliness, saudara. Jadi keserupaan dengan Allah. Dan kesalehan akhirnya akan kasih saudara-saudara. Artinya apa? Anda mulai saling melengkapi sesuai dengan pola kerajaan Allah ini. Satu, anugerah. Kedua, proses kesiapan bencana. Dan ketiga, saling melengkapi. Anda memberkati orang lain walaupun kita punya masalah, punya tekanan, tapi Anda mulai, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa doakan. Anda juga nggak sombong, Anda juga minta orang lain doakan. Karena firman Tuhan suruh kok, saling doakan. Saling mengampuni, saling mendoakan. Bukan artinya doa kita nggak berkuasa, tetapi artinya adalah Anda belajar ya, memberikan diri untuk memberkati satu sama lain. Anda mulai melihat, saya butuh Anda loh, saya butuh Anda, jadi saya nggak walaupun saya ini udah kenal Tuhan jauh, saya udah orang yang sering doain orang, jadi saya nggak perlu orang lain doakan. Enggak, saudara, itu bukan pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah melihat setiap orang dibutuhkan, kita saling melengkapi. Kadang kita minta, tolong doain saya. Bukan karena doa dia lebih hebat, tetapi prinsip kerajaan Allah saling melengkapi, saling mendoakan. Ya, ini saudara. Jadi Anda bisa melihat ketekunan itu bukan sekedar untuk mencari jawaban pemberian Tuhan, fokusnya bukan, tetapi memberi diri. Kita tahu kita punya permohonan sama Tuhan, tetapi jangan fokus pada permohonan aja. Tuhan pakai permohonan itu dengan persekutuan kita dengan Tuhan, membuat kita memberi diri untuk belajar, supaya kita bisa melihat ada anugerah senantiasa, bahkan dalam penantian, dalam proses hidup ini, yang membuat kita memohon kepada Tuhan permohonan kita. Lalu kemudian memberi diri untuk belajar, supaya diri kita diubahkan seperti ya memiliki kodrat ilahi, seperti Allah, menjadi memiliki karakter ilahi. Kemudian juga membuat kita melihat bahwa kita bagian dari umat Tuhan dan saling melengkapi, saling membutuhkan. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu sebaik-baik, saudara. Inilah tekun. Ketekunan kita adalah hasil mengenal Allah Bapa yang baik, dan kita tahu hasil iman kita bahwa kita telah dilayakkan di dalam Yesus. Sehingga doa saya pasti dijawab kok. Tetapi sementara itu Tuhan juga menyiapkan bejananya di dalam proses pergumulan ini. Saya bisa melihat hidup ini adalah anugerah, sehingga saya nggak jadi sombong, sehingga saya nggak jadi juga mengandalkan manusia, tapi saya belajar untuk melihat anugerah di dalam setiap keadaan. Lalu hidup ini adalah proses, sehingga saya harus diubahkan terus menjadi bejana yang benar, yang ilahi. Dan hidup ini ada juga saling melengkapi. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu sungguh-sungguh, saudara, dan praktekkan, lakukan. Mungkin gak langsung bisa, tapi it's okay. Roh Kudus akan menuntun kita semua, saudari. Minggu depan kita akan melihat juga bagian yang kedua, yaitu bagaimana berdoa. Tadi pertama adalah tekun, memberikan diri. Dan yang kedua kita akan melihat di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.